Anda ketahui banyak orang di luar sana yang diam-diam sedang mencari kebenaran, yang diam-diam, dan Andalah salah satu orang yang dipakai Tuhan membantu untuk men-share, memviralkan, dan mereka temukan video itu di akun Facebook saudara. Mereka temukan video itu di akun media sosial saudara. Nah, itu ya kita bergandengan tangan lah ya untuk menyampaikan kebenaran supaya muncul ya paramat-paramat yang mencari kebenaran dan mereka temukan itu. Ya teman-temannya bantu untuk bagikan. Selamat buat Bung Pavel dan Bung Piong. Selamat. Ya. Pak Rahmat sebentar. Karunia Tuhan. Ada ayat tentang bahwa Isa adalah kalimatullah dan rohullah. Apakah itu tidak dipercaya, Pak? Tidak dipercaya, Pak. Kalau saya kan baru-baru ini mengikuti ada IS 345 baru-baru ini aja tahu, oh ternyata ada di Al-Zuhud 61 itu kan. Kalau dulu kan enggak ada terjemahannya, dibaca aja enggak lihat. Setelah ada channel-channel ini kan ada terjemahan sehingga oh ternyata betul ya. Bisa roh Allah, kalimatullah, rohullah dan kalimatullah. Dari situlah akhirnya jangan-jangan yang di itu betul. Sekalipun memang sulit Trinitas itu diterima kaum muslim, sulit sekali kalau orang tidak betul-betul belajar dari awal. Ya, misalkan dari perjanjian lama. Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang, Pak. Kalau nggak belajar dari awal itu sulit menerima itu. Dan melepaskan doktrin-doktrin dari ulama, kalau saya tuh saya lepaskan begitu saja, nggak begitu saja percaya. Seperti amal dapat masuk surga, ternyata hadisnya kan ada, tidak seorang pun masuk surga karena amal. Termasuk Nabi Muhammad sendiri mengatakan bukan aku. Betul. Oke, Pak Pavel boleh ajaran Yesus. Bicarakan Pak Rahmat. Ya. Silakan Pak. Ya silahkan. Oke, terima kasih waktunya Pak Pavel, Pak Rahmat ya. Saya dikasih hikmat Tuhan begini Pak, untuk pemahamannya. Bapak nama. Pakat. Oke. Karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan kasih hikmat sama saya untuk bantu jelaskan ke saudara-saudara kita, seperti Bapak. Sekarang saya tanya, Tuhan mau jadi manusia bisa nggak Pak? Ini yang kadang-kadang sulit diterima akal itu kalau Tuhan mau menjadi manusia kok begini. Oke, begini Pak. Kok mau-maunya gitu kan biasanya. Ya, jadi gini Pak. Karena Tuhan Maha Kuasa. Iya, baliknya ke situ dulu. Tuhan kasih hikmat saya untuk ke situ dulu. Percaya nggak Tuhan Maha Kuasa Pak? Percaya. Karena Asmaul Husna Pak. Tuhan Maha Kuasa. 20 sifat Allah, Tuhan Maha Kuasa. Jadi kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu mau jadi manusia Pak, masa Tuhan yang Maha Kuasa nggak bisa jadi manusia? Sedangkan kita manusia ini, semua Tuhan yang ciptakan, masa Tuhan sendiri mau jadi manusia nggak bisa? Kita ada berapa miliar manusia yang hidup di dalam dunia ini Pak? Itu semua kita ciptaan Allah Pak, ciptaan Tuhan ya. Allah ya, Allah yang Maha Kuasa di dalam nama Tuhan Yesus kalau kami imani. Ya, karena kami nggak tahu kalau Allah saudara kita, Allah yang saudara kami sembah itu Allah yang mana, saya nggak tahu. Ya, maaf begini ya, Pak, cepat saya paham maksud Bapak ya. Jadi, tapi kita harus kembali ke Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan Allah jadi manusia ya. Alkitab mengajarkan firman Allah jadi manusia. Iya. Dan Allah mengambil rupa ya. Ingat, Allah mengambil rupa seorang manusia. Kalau kita mengatakan Allah jadi manusia, jadi seolah-olah Allahnya hilang sudah jadi manusia dong. Jadi itu akan ya, itu gitu. Sehingga seolah-olah di surga kosong toh. Ya, orang itu akan orang akan mencela. Maksudnya begini. Ini saya belum manusia. Biar dulu Pak. Biar Pepel dulu dijelasin. Karena kalau kita berbicara secara apologet dengan saudara muslim, mereka akan selalu mencari celah itu sampai akhirnya kita sendiri yang tersudut. Makanya kita perlu meneliti benar Alkitab. Tidak bisa kita hanya
menjelaskan secara penghikmat manusia kita. Iya, betul. Karena Alkitab jelas mengatakan Yohanes 1 itu ya firman Allah itu jadi manusia, bukan Allah yang jadi manusia, tapi firman-Nya yang jadi manusia. Diam di antara kita. Ya, kebanyakan kan begini ya. Kalau Allah menjadi manusia, berarti di surga kosong. Kan begitu kebanyakan. Bukan begitu, Pak. Jadi begini Pak Rahmat, makanya tadi saya belum selesai, maaf ya. Bro Pavel, sorry. Saya belum selesai tadi. Jadi begini. Sekalipun Tuhan datang ke dalam dunia menjadi manusia, tetapi dia juga Tuhan. Jadi dia Tuhan 100% manusia, dia 100% Tuhan, Pak. Ya. Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Dan dia omnipresent, Pak. Dia ada di mana-mana, Pak. Ya, dia ada di sorga, dia ada di dunia, dia ada di mana. Makanya firman Tuhan di Alkitab, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada bersama-sama dengan mereka. Immanuel, Allah beserta kita. Jadi kalau bicara Allah beserta kita, ada Pak Pavel di sana, saya di sini, dan kita semua dimanapun, Tuhan ada bersama dengan kita. Itu omnipresent, Pak. Tuhan ada di mana-mana, Pak. Itu kemahakuasaan Tuhan. Paham ya Pak ya? Itu. Jadi Tuhan manusia, tapi Tuhan juga 100% Tuhan. Ketika dia datang ke dalam dunia. Ya, kenapa Tuhan harus jadi manusia begini Pak? Tujuannya adalah untuk menebus dosa manusia. Dia akan mempersembahkan dirinya untuk menebus dosa kita. Kalau Tuhan datang ke dalam dunia sebagai Allah yang Maha Kudus, Maha Suci itu Pak, dalam bentuk roh. Ya. Karena kalau kembali kepada kejadian roh, Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 23 atau 24, Allah itu roh. Makanya kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, kalau Tuhan dalam wujud aslinya, dia dalam kekudusan kesucian, dia hadir ke dalam dunia, dia nggak akan bisa disentuh, Pak. Kalau nggak dapat anugerah kasih karunia Tuhan, orang nggak akan bisa sentuh dia, apalagi mau nyalipin. Betul nggak? Seperti itu gambarannya. Oke, terima kasih. Pak Pavel, mungkin simpel aja. Pertanyaan lagi ya. Kalau saya berdoa, tanpa menyebut nama, tanpa saya menyebut nama Bapa di surga, apakah cukup saya berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus? Ya. Ya, kalau saya berdoa, kalau kita, ya gini Pak, tergantung pengertian kita. Kalau di dalam mohon kepada Bapa di surga, bisa Pak, menyebut bisa. dalam nama Tuhan Yesus. Bisa, Yesus Kristus sama dengan Bapa, yaitu Bapa sendiri, Roh Kudus ya Bapak, ya Yesus Kristus sendiri. Bapak sudah bicara dalam nama Yesus Kristus, itu sudah seluruhnya Pak. Sudah Pak Dwi, biar kita lebih langit dan alkitabiah. bumi itu. Ya. Oke, biar lebih alkitabiah, Bro Pavel, Pak Pavel tolong Yohanes 17 ayat 6, boleh? Tolong ditampilkan. Yohanes 17 ayat 6 ya. Yohanes 17 ayat 6 ya. Boleh tolong dibantu ditampilkan? Pak Rahmat supaya lebih enak bikin nomor HP-nya di private chat Pak, supaya kita bicara siapa. Ya, karena gini, teman-teman, Pak Rahmat gini aja Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat nanti kalau mau belajar, ada beberapa video di channelnya Piong ya. Ini misalnya Tritunggal keesahan Allah dalam firman-Nya. Itu Pak Rahmat bisa melihat. Karena kalau untuk menjelaskan Tritunggal secara detail itu tidak bisa kita hanya dalam waktu beberapa menit ini ya, itu ya. Tapi intinya begini Pak Rahmat, bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu pribadi yang berbeda, ya bukan pribadi yang sama. Kalau Anda mengatakan sama itu Anda salah ya. Itu pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat, ya, hakikat kealahan yang tak bisa dipisahkan, ya, tak bisa dipisahkan. Namun dapat dibedakan. Makanya firman Allah jadi manusia. Firman dengan pribadi Allah kan dengan Bapa kan berbeda. Saya misalnya gini, saya dengan suara saya adalah sesuatu hal yang berbeda. Suara saya sendiri dan saya sendiri. Tapi antara saya dengan suara saya tidak bisa dipisahkan gitu loh. Makanya sekarang ini yang kalian lihat cuman wajah boneka saya, tapi kan wajah saya asli kan kalian tidak tahu, cuma suara saya yang kalian dengar. Itulah kira-kira gambarannya. Analogis simpelnya. Memang ini unik, itulah kealahan kita, Allah yang unik. Dan memang kalau Anda hanya ingin, kalau kita hanya mau belajar tiba-tiba mau tahu semua ya nggak bisa. Harus belajar banyak. Jadi Pak Rahmat nanti bisa banyak belajar lagi untuk lebih detail gitu mengerti ini ya. Lebih detail gitu mengerti ini ya. Oke.
masuk di grup aja Pak Rahmat, ada kasih nomor Ya, HP-nya boleh. kita diskusi Ini, di grup. Saya masukin Iya, Bapak betul, ke grup betul. ini Pak ya. Nih, Ke grup saya ketik di Grup private Petel. chat. ya. Di private chat tulis. Ya, kasih nomor HP Pak ya di Nanti kita diskusi Oh, di iya, situ saya banyak. Saya kasih nomor saya Pak ya, Bapak tulis nomor saya ya. Saya kasih nomor saya Pak ya, Bapak tulis nomor saya ya. Iya. Ya. Nanti masukin gini, Pak Pak, saya Pepel kasih di nomor. grup kita.